Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Rati Mustiko Ningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Goto terlebih dahulu yang merupakan pemberat bagi harga saham gabungan hari ini. Hari ini koreksinya cukup dalam Ibu, di atas 4% dan tadi sempat menyentuh di level tertingginya di 120 di sepanjang hari ini. Analisis secara teknikal untuk Goto. Kalau kita lihat secara teknikal, ini Goto memang masih bergerak sideways ya dalam jangka pendek. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk supportnya di level 110. Jadi kalau misalnya Goto ini masih bisa bergerak di atas level 110 atau 110, ini ada potensi untuk Goto masih bergerak uptrend ya kalau kita lihat di sini. Memang kalau kita lihat secara middle term, memang kita melihat di sini ada penguatan atau bisa dikatakan bullish ya dalam jangka menengah. Tapi kalau kita lihat secara jangka pendek ini bergerak sideways. Jadi bisa diperhatikan untuk supportnya di 110 itu bisa dijadikan titik support dari Goto. Kemudian untuk resist Goto itu bisa di watch di area 124 sampai 125, itu area resist terdekat dari Goto untuk saat ini. Jadi kalau misalnya Goto bisa break di area resistnya di 125 ya, sampai di dari 124 sampai 125 itu ada potensi untuk Goto lanjut mereka punya tren bullish ya dalam jangka menengah. Baik, Itu untuk analisis untuk Goto dari teknologi yang hari ini kembali mengalami tekanan yang cukup dalam dari sisi support dan resisten sudah disampaikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rati, dari Goto kita ke perbankan sedikit. Ada BRIS Ibu, Bank Syariah Indonesia TBK kemarin sempat mengalami auto reject bawah. Ini terkait juga dengan kebocoran data yang terjadi di BRIS ini, dan hari ini ditutup flat di 1.600. Tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 15.30. Analisis Anda secara teknikal dengan volatilitas pergerakan saham BRIS di sepanjang perdagangan hari ini pasca mengalami auto reject bawah. Kalau kita lihat untuk BRIS ya, ini ditutup di 0% ya, jadi hari ini stagnan. Memang hari ini dibukanya tuh di bawah di level 15.30. Jadi kita melihat di sini ada, bisa dikatakan ada penguatan ya, ada bounce back nih dari BRIS dari kemarin kalau kita lihat ditutup ARB. Tapi kalau kita lihat memang sentimen terkait dengan kebocoran data ya yang terjadi sama BRIS ini memang pastinya akan membuat reputasi dari BRIS itu kan akan bisa dikatakan akan turun juga. Dan seperti yang kita tahu juga perbankan saat ini di saat era digitalisasi itu memang di keamanan dalam transaksi digital itu adalah salah satu yang terpenting gitu kan. Jadi memang kemarin itu ARB karena ada sentimen katalis terkait dengan kebocoran data. Dan kalau kita lihat secara teknikal ini terlihat ada rebound ya dari saham BRIS. Jadi mungkin bisa di watch untuk buy on weakness untuk BRIS ya. Jadi bisa di watch di area supportnya di area 15.40 sampai di 15.60, dan pertimbangkan untuk cut loss jika BRIS ini break di area support selanjutnya di 14.70. Itu untuk area cut loss untuk BRIS ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saat ini ada penguatan bisa di buy on weakness di area level tadi 15.40 itu jadi level untuk akumulasi untuk buy on weakness, karena kalau kita lihat ini ada bounce back dari BRIS ya, karena hari ini juga dibukanya tuh di bawah. Jadi ditutupnya lebih tinggi dibandingkan harga opennya. Jadi bisa dikatakan ada penguatan lah dari BRIS. Baik, support yang bisa diperhatikan 15.40 hingga 15.60, cut loss ketika supportnya tembus di bawah 14.70 untuk BRIS yang kemarin sempat mengalami auto reject bawah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rati, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah kecenderungan indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan. Dan hari ini indeks harga saham gabungan kembali ditutup melemah di bawah level 6.700-an. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dari perbankan big cap ada BBCA direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 8650 hingga 9100, XL di 1880 hingga 2100 juga direkomendasikan buy. Dari retail ada ERA 476 hingga 520, sementara Tower juga direkomendasikan buy dalam hal ini 910 hingga 1060.
Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan oleh Ibu Rati tadi, maksud kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba ulas pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Ibu Rati, kita langsung saja ke BBCA, Ibu. Analisis secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu rekomendasi saham pilihan Anda. Kalau kita lihat untuk BBCA sendiri secara teknikal memang bisa dikatakan bergerak bearish, tapi di sini ada sedikit penguatan ya dari BBCA di hari ini, dan BBCA juga masih kuat ya di atas supportnya itu di area 8.700, itu juga jadi area support dari BBCA, mungkin bisa di watch di area 8650 sampai di 8.700 itu jadi area support, bisa di watch untuk buy on di situ untuk BBCA, jadi bisa jadikan watchlist juga. Dan hari ini itu ada penguatan ya dari BBCA 0,82%, dan kita di sini merekomendasikan untuk BBCA tadi untuk supportnya di 8650, kemudian untuk perhatikan resistnya di area 9100. Dan kalau kita lihat pun secara sentimen ini emiten-emiten big banks yang memang loan-nya tugasnya tuh consumer loan ya seperti BBCA ini juga diuntungkan menjelang pemilu ya, katalisnya positif. Dan kalau kita lihat di Q1 juga BBCA punya loan growth yang masih tumbuh 12% secara year on year. Jadi kita melihat di sini secara katalisnya oke, dan kalau kita lihat secara teknikal juga masih bisa lah untuk diakumulasi. Oke, tidak ada pengaruh nih Bu ya terkait dengan word dari tiketnya Coldplay dalam hal ini, karena ini cukup banyak juga perbincangan di sepanjang perdagangan hari ini. Penguatan dari BBCA ini murni sepertinya dari sisi teknikal ini. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi, XL, analisisnya secara teknikal. Baik, untuk Excel sendiri kita melihat memang bergerak bullish ya untuk Excel. Kita melihat di sini ada penguatan dan memang udah konfirmasi, dan ada potensi untuk membentuk rounding bottom untuk Excel sendiri secara teknikal. Dan untuk target resist dari Excel kita menargetkan di level 2100, kemudian untuk level supportnya di area 1180. Jadi kita melihat hari ini juga ada penguatan ya untuk Excel sendiri, di tengah memang katalisnya positif ya di Q1 di 2023. Excel ini memang membukukan mereka punya top line dan juga bottom line yang meningkat. Untuk top line sendiri dari mereka punya revenue naik 12% secara year on year di level 7,54 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari EBITDA-nya juga naik 13% year on year ya di level 3,58 triliun. EBITDA marginnya juga tumbuh secara year on year dari di Q1 tahun 2022 sebesar 44%. Kalau kita lihat EBITDA margin di Q1 tahun ini itu sebesar 47%. Jadi ada kenaikan EBITDA margin dari Excel. Dan kalau kita lihat dari top line, dari sisi bottom line-nya, dari labanya juga meningkat ya 44% year on year di level 200,89 miliar. Dan peningkatan dari kinerja Excel itu juga didorong oleh average revenue per user yang naik ya dibandingkan dengan Q1 tahun 2022. Kira-kira kita lihat di sini katalisnya positif, kita lihat secara teknikal juga oke, jadi bisa direkomendasikan untuk buy Excel ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Era Jaya Swasembada Tbk. Hari ini juga ditutup menguat di 2,47%, sedikit lagi untuk menembus ke level 500. Tapi secara intraday tadi sudah menembus di 500 ini, Ibu Ratih. Bagaimana pertimbangan Anda dengan merekomendasikan Era? Baik, kita sendiri memang optimis ya dari awal tahun untuk di sektor consumer, baik itu consumer cyclical maupun juga non cyclical. Nah, salah satunya untuk di sektor consumer cyclical kayak seperti consumer primer yaitu Era. Jadi untuk Era kalau kita lihat secara teknikal itu seperti apa? Kalau kita lihat Era juga bergerak bullish ya untuk secara teknikalnya. Dan untuk Era pertimbangkan untuk level supportnya di area 476, kemudian untuk level resistennya di area 520. Kita melihat katalisnya positif, kita juga tumbuh ya di akhir April, itu juga jadi pendorong sektor non primer itu untuk tumbuh, dan itu juga jadi sektor topik kita di tahun ini ya, di tahun 2023, consumer baik itu cyclical maupun non cyclical. Oke, kita beralih ke sampel yang terakhir sebelum jeda. Ibu Ratih, ada Tower, Bu. Anda juga rekomendasikan buy 910 hingga 1060. Untuk Tower sendiri ini kita juga melihat ya dalam tren dia masih di atas MA 20-nya.
hari ini ya, itu udah di atas MA20, kemudian juga udah di atas MA5 ya. Jadi ada potensi untuk tower ini memang kalau kita lihat secara tren bergerak bullish dalam jangka pendek, jadi ada potensi menguat juga kita lihat ya. Untuk tower sendiri ini kita melihat untuk level supportnya ada di level 910 Ya, secara teknikal, kemudian untuk resistennya di 1060. baik. Untuk pertimbangannya sendiri kita melihat untuk tower ini punya tendensi ratio yang lebih besar dibandingkan dengan peersnya. Jadi bisa dikatakan untuk tendensi ratio tower itu di level 1,81 kali di Q1 tahun 2023. Baik. Itu juga jadi katalis positif untuk earnings-nya tower di kuartal selanjutnya ya kira-kira. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBCA, XL, ERA, dan juga Tower. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Ratih, beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Sihotang dari Medan menanyakan gudang garam ini, Bu. Ambil posisi di 28.600, masih profit tapi cukup mepet ini. Karena penutupan hari ini 28.700 melemah di 0,61%. Support dan resistennya untuk perdagangan hari Jumat ini. Untuk GGRM ya kita melihat di sini memang secara tren masih bergerak bullish ya kalau kita lihat secara jangka pendek. Tapi saat ini memang cenderung sideways. Jadi strategi seperti apa untuk strateginya untuk gudang garam ya kalau misalnya udah punya di area tadi 26.000 ya di area seperti itu mungkin bisa ditahan dulu ya untuk jangan dijual dulu karena ada potensi untuk GGRM itu bisa tembus ke resistnya di area 30.000 itu untuk Baik. area resist terdekat dari GGRM ya. Jadi di area psikologisnya di 30.000. Jadi bisa di watch untuk area resisten dari Baik. GGRM 30.000. Terakhir ada Bapak Joksan Walintukan, Ibu Ratih dari Manado menanyakan saham keras, Ibu. Langsung teknikal support dan resisten. Saham keras supportnya saat ini memang bergerak bearish. Jadi untuk supportnya ada di mana? Untuk kita lihat keras ini memang bergerak cenderung melemah. Untuk support support dari keras itu ada di level 230 ya untuk area support dari keras saat ini belum ada bounce back, belum ada tanda-tanda reversal, jadi masih bergerak bearish. Perhatikan untuk support terdekat dari keras di area 230. Baik. Itu untuk area support. Oke, Joksan Walintukan Manado tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Ibu Ratih sudah bergabung. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Pak David. Ya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan tadi ada Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.